Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari yang indah ini patut kita untuk bersyukur karena tanpa campur tangan Tuhan, mungkin hari ini kita tidak bisa bertemu secara virtual dalam pembelajaran ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 2 sub 2 masih berkaitan dengan hewan dalam kehidupan manusia, khususnya pembelajaran 3 dan keempat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mengenal hewan yang tidak asing dalam kehidupan kita, yaitu kucing dan ayam. Nah, tentunya kita tahu bahwa kucing itu termasuk hewan jinak yang dipelihara manusia, tetapi tidak semua kucing dipelihara manusia. Ada kalanya kita temukan kucing liar, di mana mereka mencari makanan dari sisa manusia di tempat sampah, atau mungkin dari mencari berburu tikus dan lain sebagainya. Sementara kucing yang menjadi hewan peliharaan yang sengaja dipelihara oleh manusia, diberi makanan, diberi tempat dia untuk tidur, diajak bermain, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah Bu Guru sampaikan, apa itu yang disebut hewan peliharaan, sehingga salah satunya adalah menghilangkan rasa stres pada saat manusia sudah sampai pada titik di mana rasa jenuh itu menguasai dirinya. Jadi dengan mengajak bermain kucing, maka rasa stresnya hilang. Kemudian bisa juga kucing tersebut dari segi manfaat digunakan untuk membantu manusia menghalau tikus atau mengusir tikus supaya tikusnya takut. Dan anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita diajak untuk belajar tentang gerak tari. Gerak tari dibedakan menjadi beberapa, yaitu gerak tari yang dilihat dari tenaga, berdasarkan tenaganya, itu dapat dibedakan menjadi gerak tari kuat dan gerak tari lemah. Sedangkan gerak tari yang dilihat berdasarkan waktu itu dapat kita bedakan menjadi gerak tari cepat, gerak tari lambat, dan gerak tari sedang. Nah, coba anak-anak perhatikan pada slide berikut. Bagaimana gerak tari lambat itu kita lakukan, di mana gerak tari lambat itu dilakukan pada saat kita melakukan suatu gerakan, dilakukan dalam hitungan yang lebih lama. Misalnya 4, 6, 8. Nah, secara umum untuk gerakan tari ataupun senam itu paling banyak hanya di hitungan 8. Sebagai contoh, kita akan mengangkat tangan ke atas. Kalau itu termasuk gerak lambat, maka dalam posisi tangan lurus ke bawah, kita angkat ke atas pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hitungan ke-8 di mana posisi tangan itu sudah berada di atas, itu termasuk gerak tari lambat. Nah, sedangkan gerak tari cepat, kita bisa mempraktekkan tadi contohnya mengangkat tangan. Dari tangan posisi lurus ke bawah, posisi siap. Kemudian dalam hitungan 1, kita sudah memposisikan tangan kita berada di atas. Kita 1. Nah, ini
termasuk gerak tari cepat. Sedangkan gerak tari sedang berarti ada di antara itu. Di antara dalam arti tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Misalnya hitungan 2, 3, dan seterusnya. Tergantung rentang hitungannya berapa. Jadi, anak-anak kita dapat menyimpulkan bahwa gerak tari cepat, sedang, dan lambat itu dibedakan berdasarkan waktunya. Sedangkan kalau kita belajar gerak tari kuat lemah itu dibedakan berdasarkan tenaganya. Nah, nanti kita akan mempraktekkan gerak tari itu seperti menirukan gerakan yang ada pada kucing dan hewan. Nah, kalau tadi Bu Guru sudah jelaskan bagaimana gerak tari yang dilihat dari waktu. Tadi sudah Bu Guru contohkan dengan mengangkat tangan, gerakan mengangkat tangan. Nah, sekarang anak-anak bisa perhatikan contoh gerakan mengikuti kepak ayam. Kemudian mengikuti gerakan kucing, mencakar, menerkam, berjalan, baik itu dalam gerakan lambat, sedang, ataupun cepat. Dan pada slide berikutnya juga digambarkan atau nampak dalam gambar di sini masih berkaitan gerakan menirukan gerak ayam dan kucing antara gerak waktu yang cepat maupun gerak yang lambat. Nah, anak-anak di dalam dunia lingkungan sekitar kita, Tuhan menciptakan beraneka ragam hewan, baik itu yang jinak, buas, yang bisa dipelihara oleh manusia maupun yang tidak. Nah, salah satu hewan buas yang bisa kita kenali adalah harimau. Harimau termasuk hewan buas yang oleh pemerintah dilindungi karena semakin hari jumlahnya semakin berkurang. Orang memburu harimau karena untuk diambil kulitnya sebagai bahan kerajinan atau hanya untuk hiasan, aksesori di rumahnya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu hewan harimau itu keberadaannya semakin sedikit, dan karena semakin sedikit itulah pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan bagi hewan langka ini. Kemudian anak-anak berkaitan dengan hewan yang tadi kita bahas, kita sudah mengenali pada tema 1 bagaimana ciri-ciri setiap hewan, di mana ciri-ciri tersebut dapat kita kenali dari fisik hewan yang kita punyai, entah itu kucing, entah itu ikan, entah itu anjing. Seperti contoh di sini misalnya kucing, hewan tersebut mempunyai kaki 4, kemudian tubuhnya ditutupin bulu, kemudian makanannya adalah ikan, karena dia termasuk hewan pemakan daging. Kemudian contoh yang kedua, kelinci dengan telinganya yang lebar, suka makan sayuran, khususnya wortel, dan cara bergeraknya melompat. Kemudian contoh yang lain, kanguru yang merupakan hewan khas dari
Australia, di mana kanguru mempunyai kantong dan berjalan dengan cara melompat dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, pada slide berikut, di sini kita diajak untuk bermain peran. Jadi setiap dongeng cerita itu bisa kita perankan. Nah, tujuan dari peran tersebut adalah menghayati perasaan dari tokoh yang kita perankan. Dan peran itu tidak semuanya bersifat baik, tentunya ada yang jahat. Kalau yang baik itu disebut sebagai protagonis, tetapi kalau yang jahat itu diistilahkan dengan antagonis. Di dalam dongeng, kita mengenali yang disebut sebagai narator. Yang dibaca disebut sebagai narasi. Nah, apa itu narator? Narator itu adalah pencerita atau orang yang menceritakan narasi atau kisah yang akan ditampilkan. Dan bermain peran sendiri dapat kita definisikan atau kita artikan dengan berperan atau memainkan peranan dalam sebuah drama. Nah, pada slide berikut, anak-anak, di sini kita diajak untuk melakukan gerakan meliuk dan mengayun. Nah, pada posisi di mana kita melakukan gerakan tersebut, tentunya kita lakukan dengan posisi berdiri. Pada awal berdiri tegak, kemudian membuka kaki selebar bahu, dan diikuti dengan gerakan meliukkan badan ke depan, ke kiri, ke kanan, dan bisa dikombinasi dengan ayunan tangan baik ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Dan supaya tubuh kita sehat bisa dilakukan secara rutin dan berulang. Dan anak-anak, sebagai tugas daring nanti setelah anak-anak menyimak video ini, anak-anak menirukan gerakan yang dicontohkan oleh Bu Guru. Contoh video sudah Bu Guru bagikan, sudah anak-anak pelajari dengan baik. Silakan nanti dibuat dalam rekam video, kemudian kirimkan di WA Jafri Bu Guru. Tetapi untuk tugas tambahan dari LKS halaman 47, silakan dikerjakan bagian A nomor 1 sampai 5. Kemudian dilanjutkan halaman 50-51 bagian A dan B masing-masing nomor 1 sampai dengan 5. Cukup dituliskan jawabannya saja, dan untuk LKS silahkan dikirim di OSM. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Bu Guru harapkan semua tetap menjaga kesehatan, tidak perlu anak-anak melakukan kegiatan di luar kalau tidak dirasa itu perlu. Tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan, khususnya tugas anak-anak adalah belajar, tetap semangat belajar dan selalu bersyukur. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.